Halo, sore, siang, menuju jam berapa ini? Ini jam berapa tuh? Oh, jam 3 lewat guys, habis asar ternyata. Saya lupa, saya tadi udah salat asar ya. Saya masih terus ngutak-kutik TikTok teman-teman, sambil menikmati hari. Hari ini hari libur ya, bagi yang libur. Tapi bagi saya nggak ada kata libur ya. Bagi TikTok affiliate pemula kayak saya nggak ada kata libur. Jadi setiap detik, setiap menit mantau kira-kira bikin konten apa kayak gitu ya. Walaupun hasilnya 10.000 gitu ya, walaupun hasilnya 2.000, 5.000, dinikmatin teman-teman. Coba tak cek. Tapi hari ini aku tuh ada percobaan-percobaanku udah mulai nampak ya, terutama di coba mainkan niche ya teman-teman. Nih konten-konten ngawur gini. Ada yang nonton dapat 500 gitu kan, kayak gini tuh tadi tuh dapat view 500 ya. Ini kayaknya gimana ya, wah berarti bisa terima. Jadi sepertinya saya agak nyambung juga di dunia ini ya, di home apa namanya, home living. Di home living sepertinya udah mulai kena, karena beberapa ya setelah tak coba tak teruskan mulai ada closing ya dapat closing 4.000 nih guys. 4.000 itu udah bersyukur banget, udah happy. Wih, yang tadinya 0, yang tadinya takut-takutin, wih, udah nyantol nih gitu. Dan apalagi udah nyantol, view-nya juga nggak stuck. Artinya video-video yang saya buat, yang tak buat itu kena gitu. Nah, jadi semangat terus teman-teman. Saat mencoba-coba, terus ada hasilnya gitu ya. Dapat 4.000 itu wow. Amazing ya. Nah, saat orang-orang lain tetap aja ada yang dengerin orang ngeluh, dengerin oh 0 view-ku lah, saya enggak, ya gaspol aja gitu. Saya tadi juga ngelihat ada orang yang katanya sudah pernah ngasilin ratusan juta dari TikTok affiliate, sekarang tiba-tiba view-nya rendah banget, bahkan sebulan dapat 100.000 gitu ya. Saya coba baca, saya pantau, oh ternyata problemnya itu teman-teman. Problemnya dulu itu dia screenshot gitu loh. Padahal itu ada yang FYP sampai 1 juta lebih. Bayangkan teman-teman, ternyata yang teman-teman kita, saudara kita yang sudah berhasil pun bisa tumbang nyungsep gara-gara yang nggak ngikutin aturannya berarti daripada TikTok gitu ya. Makanya teman-teman yang sekarang mulai kayak kita yang kita dari bawah ini, yaudah kita istiqomahin, kita tumak ninahin saja. Kita ikutin aturan TikTok, jangan re-upload, jangan overclaim gitu ya. Dan insya Allah ya proses berjalan kok gitu. Ada yang suksesnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, dan bahkan lebih gitu, bonus gitu kan. Kita nggak tahu kapan kita akan dibukakan, karena ya kita ini kan bukan seorang pakar-pakar ya teman-teman, yang ahli, yang meriset dengan ilmu bahwasanya gimana cara membuat video yang bagus, hook yang oke, CTA yang oke, call to action yang oke, transition video yang oke, overlay yang oke, dubbing yang mantap, nggak ada kresek-kresek, ada alur cerita yang ini gitu ya. Nah, kita dengan gaya kita masing-masing ya, kita gaspol aja, lakukan repetition unlimited, terus dicoba, dan insya Allah juga ketemu jalannya ya teman-teman ya. Bersabar aja, bergerak aja, sambil disenyumin, sambil disyukurin apapun yang kita dapat teman-teman. Nah, dan satu lagi, akunku utama juga sudah mulai ada perubahan sedikit ya. Kemarin sudah ambruk karena saya testing sana testing sini. Akun utama sekarang benar-benar, mungkin saya juga dengerin, nggak tahu siapa buat itu yang ngomong bahwa Mak, ini kan akunnya sarannya FNB aja karena kategorinya masuk FNB gitu ya. Waktu itu saya abaikan gitu ya. Terus saya coba-coba, wah iya, saya testing lah. Jadi sekarang mulai masuk ke FNB ya. Jadi kayak peralatan-peralatan yang masuk home living saya geser ke home living semua. Terus yang ini masih bersinggungan dengan herbal kayak madu, masih sesekali tak masukkan ke sini karena saya masih kekurangan produk di makanan. Jadi saya belum bisa full makanan semua, tapi minimal ada yang berhubungan makan dan minum.
madu masih masuk minum gitu, tapi saya masih udah nggak full ke situ, full madunya tak geser. Dan si di akunku yang Wonders Nature yang tentang herbal juga lagi turun, makanya ya sudahlah, saya gaspol di sini dulu, saya jalankan coba dengan cara yang ya 1 jam per jam uploadnya, jadi jedanya 1 jam, terus saya sekarang malah testing lagi cover tapi non tulisan di akunku utama ya teman-teman nih. Saya lagi testing lagi tanpa, kemarin kan saya tulis satu sih saya harga, tapi sekarang saya coba lagi non tulisan, dan ini juga kena view-nya tuh, dan tapi belum stabil ya, view-nya masih ada yang turun masih, tapi rata-rata masih malah bisa nembus tuh 300 bisa nembus. Tadinya 100 aja berat kawan. Rata-rata ya gitu, ini ada yang 18 ya itu. Jadi pengaruh gambar yang ada alur bisa cerita, bahkan kalau bisa jadi hook gitu ya. Gambar cover yang jadi hook. Ini saya juga masih PR karena ya saya masih dari video saya ambil dari part, mestinya enggak dengan itu ya, foto-foto yang benar-benar gimana alur biar keren gitu ya, yang menggoda. Wow, saya rasa sih itu bisa dimainkan teman-teman cover, walaupun nggak harus tulis-tulisan. Di sini aku testing malah cenderungnya tanpa tulisan ya, yang ada tulis-tulisannya kemarin malah rendah-rendah ya, tak ada sing tinggi, tapi ya itu malah aku sejujur lebih suka clear ya, bersih gitu, tanpa tulisan tapi gambarnya jos gitu. Nah ini aku gambarnya masih belum jos teman-teman. Nah saya testing kan kemarin ada tulisannya, ada apanya, dan sekarang aku testing lagi yang tanpa tulisan. Ternyata tanpa tulisan, tanpa ada nama produk, ada harga, itu juga ada yang view, tapi gambarnya harus menarik. Menurut saya sih, asumsi saya begitu ya teman-teman. Nah teman-teman yang lebih jago silahkan kasih masukan ke saya teman-teman. Ini hari ini oke ya, tapi nah itu seestetik dan menarik mungkin di TikTok tuh gimana, itu loh yang perlu saya temukan lagi. Ini waduh, saya udah harus bikin konten lagi karena ternyata udah kehabisan konten yang di PCT Harapanku per jam 1 sampai jam 12 malam gitu. Dan ternyata tak cek, oh ini juga ada yang kena tuh. Oh, gara gambarnya ini hampir 300 juga. Nah teman-teman itu ya, ternyata masuk ya. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata setelah nyungsep teman-teman, ada yang closing loh. Ada yang closing guys tuh. Ada yang closing 6 setelah kemarin nyungsep di angka berapa kemarin? 9.000 apa berapa deh. Bahkan sempat cuman 4.000 atau 5.000 ya. Dan ternyata hari ini tanpa iklan saya coba istiqomahin, saya fokusin ke F&B. Sekarang yang saya ada yaitu apa namanya ya, mochi sama itu produk saya yang punya, yaitu sampel saya kemarin dikirimin sampel penjual karena FYP, terus saya kirim sampel, saya gempur itu aja. Dan yang closing apa aja teman-teman, apa ini yang closing? Oh, kue mochinya naik lagi teman-teman, 4 pack. Dan ada 1 beras porang ini malah saya belum punya sampel, saya masukin aja, dan ada yang belanja tuh sampai 330.000, dan ternyata itunya 23.000 komisinya. Wow, kalau komisinya 23 banyak yang order, istimewa ya. Dan kue mochi yang FYP, nah ini coba tak cek kue mochi video, apakah video yang FYP atau video-video yang baru tak buat, karena saya baru buat lagi kue mochinya, bukan kue mochi, kue sus. Oh, ada yang baru kawan, ada yang belum ternyata belum ternyata saya salah lihat. Apakah video yang ada yang FYP? Oh, kena lagi yang 26 November. Saya unboxing kue sus coklat, kena lagi, alhamdulillah nih. Jadi sedikit-sedikit mirip waktu yang apa namanya? Yang FYP, cuma ini tak kasih cover gitu. Walau alam, moga-moga ini bisa menambah apa ya, lagi ya senjatanya gitu. Masa harus unboxing mulu, dan alhamdulillah nih dapat 43.000. Udah seneng sekali teman-teman, bersyukur sekali karena kemarin merasakan gokil ya. Masa udah biasanya 100.000 bahkan menuju 200.000, wanjlok remuk jadi 5.000 sehari sampai. Wah, gokil itu, gokil teman-teman. Nah itulah teman-teman, kita tuh dinaik turun nggak tahu.
Dan harapannya terus ya saya emang testing kemarin, coba-coba yang mana ya gaya saya, yang itu, yang ini. Saya cenderung kalau diomongin orang itu nggak bisa begitu per 100% gitu ya, harus praktek aja. Nah kalau udah nampol, udah ini, wah itu ingetnya lama gitu. Nah nggak tahu kalau teman-teman semua, tadi ada yang nyaranin live gitu ya, besok saya kolaborasi aja sama Mimin ya, karena di Wonders Natureku itu tak coba testing live juga nggak begitu up, malah remuk sekarang. Jadi ya sambil jalan aja saya coba pelajari teman-teman. Dan alhamdulillah tuh, ada yang tembus 300 tuh, hanya modal gambar clear. Nah, depannya clear banget ya, dari 300. Bisa nembus tanpa tulisan apapun, berarti ini asumsiku lagi ya, bahwa foto yang kita bisa kayak menggoda itu bisa jadi hook juga menurut aku. Ya nggak? Nggak harus kita marah-marah, teriak-teriak yang penyang, gitu. Dengan foto aja menurut aku bisa. Maksudnya foto-foto depan tuh bahasanya apa ya? Cover. Don't judge the cover. Loh, tadi baru racun tikus. Gara-gara ada tikus di atas, saya jadi jualan racun tikus. Dan alhamdulillah ternyata tahu nggak ceritanya. Bisa cerita sedikit nih, gara-gara tikus, inspirasinya, idenya gitu. Kampret itu rumah ini tiba-tiba banyak tikus dari mana nih? Dan terus-terusan karena mereka kalau udah biasa masuk gitu, mungkin dia tahu bikin jalur atau gimana gitu. Dan nyatanya tadi saya bikin konten tentang itu, langsung ada yang closing 2 nih teman-teman. Walaupun cuman berapa ya, dapat Rp560, tapi rasanya tuh gimana ya, kita bikin dan laku, ada yang beli tuh. Itu Rp560 tuh. Gara-gara tikus di rumah saya kepikir, jadi saya kepaksa ibaratnya, wah gimana ya saya nyari. Tapi jadi dari tikus aja itu jalur rezeki dibukakan sama Allah gitu. Dengan dapat Rp560. Tapi cara pembukanya unik kan. Tiba-tiba tikus sering nongol sorong, kan selalu negatif pasti kan. Setan malas, gembleng, resek, kacrut gitu kan, ada tikus. Tapi nyatanya setelah saya coba, saya renungkan lagi, wah iya ya, jadi jalur rezeki gitu. Ya mungkin sekarang Rp560. Alhamdulillah. Kalau saya bisa bersyukur, saya bisa ngonten terus-terusan, siapa tahu jadi 560 triliun. Who knows? Nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi syukurin, itu aja yang coba tak jalankan sekarang. Dan melatih mental. Saya tadi juga sempat live di akunku yang utama. Mas siapa tadi komen ya, Mas mana keranjang kuningnya? Sengaja saya live tanpa keranjang kuning. Saya live malah ngapain? Saya olahraga. Saya ngoceh-ngoceh situ. Wah saya ngonten, stres, mumet, capek, lelah. Ini loh yang tak lakukan. Saya olahraga. Bikin beda kan nggak apa-apa kan? Ya. Live nggak harus selalu jualan teman-teman. Live-nya juga ngoceh-ngoceh gini bisa jadi someday mungkin aku akan sering-sering live tapi ya kayak gini, ngoceh aja, nggak usah jualan. Jualannya udah fiti misalkan. Nggak ngerti juga gitu mana yang terbaik. Karena saya juga enjoy juga, suka ngobrol, suka saling bercerita, dengerin orang senang juga. Apalagi kalau hal yang positif teman-teman. Saya tuh jujur nggak begitu paham bola, tapi sekarang kecemplung di dunia bola gitu ya. Sepak bola maksudnya. Kemarin saat habis selesai latihan anakku, terus pada ngumpul semua, ada beberapa ortu yang nongkrong gitu, terus ada juga coach-coachnya. Ini saya cuma dengerin aja, karena mereka lebih paham kan, sebenarnya nggak begitu paham. Terus beberapa orang sudah out, akhirnya tinggal coach-coachnya. Saya makin mendekat ke coachnya, saya dengerin aja, cak ngobrol, oh ya, seru juga, nyambung tiba-tiba gitu kan. Dan akhirnya lama-lama saya terakhir pulang sama coach-coachnya, karena mereka juga ya nyambung segala macam, bahkan sampai keluar omongan-omongan, ide-ide yang someday kita bikin. Saya kok jadi kepikir bikin sekolah bola, bikin tempat latihan bola yang kelasnya profesional, seakan-akan stadiumnya kayak stadiumnya MU yang bisa dikelola. Itu kan peluang bisnis luar biasa gitu. Nah, siapa tahu menggerakkan hati, Tuhan berikan jalan, jualan rumput aja bisa laku bola. Gokil nggak? Orang-orang militansinya, apalagi saya ngelihat beberapa sisi, ini ada perlu perbaikan. Kayak saya tempat latihan anak saya itu kan, sebulan tuh udah bayarnya 1,5 juta untuk sekolah sepak bola. Tapi quality dari lapangannya, quality toiletnya ya jauh dari standar yang tak impikan. Basically saya dulu pernah kerja di hotel, saya sekolah pariwisata teman-teman. Saya ngelihat, iya ya, andaikan ilmu pariwisata saya bisa disambungkan di dunia sepak bola,
Maksudnya gini, toiletnya aja yang clear, bersih, rapi, tertata. Hospitality industrinya jadi ada security-nya yang kayak bank gitu kan, kayak hotel yang didatangkan dengan smile. Kita disambut, pulang sampai selesai kita di apa namanya? Pokoknya dihandle dengan bagus. Wah, apa enggak makin luar biasa itu anak-anak yang main bola. Mereka dijadikan seperti king, raja, bahwa mereka adalah tamu-tamu kita yang perlu dimuliakan, yang perlu diberikan yang terbaik. Mereka latihannya juga good gitu kan, quality groomingnya juga yang oke. Belum lagi ditata lapangan yang nggak ada tuh, lapangan yang penuh dengan tanah, penuh lumpur misalnya, ya udah ditata seindah mungkin. Kraptidisnya, disiplinnya diterapkan. Terus dari sisi saya juga pernah nyemplung di dunia IT gitu ya. Semua itu serba langsung bisa gimana caranya, up to date-nya cepat, kondisi langsung di live kan saat latihan, for example gitu kan. Pokoknya nggak ada kata delay. Lagi latihan atau lagi match itu langsung set konten langsung cepat, nggak ada terjadinya sekarang kontennya besok tomorrow gitu, nggak ada. Jadi up to date yang tercepat, karena sosmed kan gitu ya, cepat maka dia akan ke depan. Terus informasi itu datangnya cepat gitu. Oh misalkan hari ini gimana, datang nggak, ada latihan ada nggak, itu nggak cuman WA tapi langsung gimana caranya secepatnya gitu. Dan pokoknya intinya data-data itu real time, saya bilang oh iya bener real time gitu, nggak ada delay-delayan. Udah permainannya 4K 8K, udah permainan drone, udah permainan shooting yang kayak di lapangan sepak bola. Wow, andaikan ada akademi sekolah bola seperti itu, terus didik anak itu benar-benar apa ya, ya kemampuan itu benar-benar di drill, dibikin sebaik mungkin. Nggak ada penegakan disiplin yang good gitu loh. Coba kita bayangkan gimana caranya latihannya Ronaldo, terus bisa diterapkan ke anak-anak kita dengan cara tentunya disesuaikan ya. Gitu, mereka disiplinnya dan jadi orang-orang seperti Ronaldo gitu. Amazing. Padahal target market sepak bola Indonesia, saya ngobrol sama ownernya itu yang ternyata beliau sekarang staf ahlinya PSSI, 60% penduduk Indonesia pecinta bola. 60%, lu jualan sepatu guys ke 60% penduduk Indonesia, itu marketnya luar biasa. Ini saya juga kaget kemarin, mungkin saya udah pernah saya ulas juga ya, kemarin saya cuma ngesut bola cerita masalah sepatu dan saya nggak paham sepatu, gokil, kacau gitu ya. Ternyata view-nya sampai 30.000 ya di TikTok. Saya bikin konten real gitu ya, berat banget, jarang apa kan nih, sampai sore ini jadi 43.000 teman-teman tuh, kelihatan nggak? 43.000. Kata siapa? TikTok dengan sepak bola tidak disambungkan, tidak bisa nyambung. Reels ini ternyata sampai 43.000. Saya tidak ngerti masalah sepatu, saya cuma ngoceh-ngoceh tentang sepatu, ini harganya segini, ini dipakai anakku bla 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 bla, dan 43.000. Bagi saya sepatu ini sangat mahal kayak gitu saya ngomong. Dan saya juga, dan ini terus naik juga masih itu Sandy Walsh. Saya ketemu Sandy Walsh, saya syuting saja, oke, dan sekarang masih naik 1,6-nya setak, tapi yang di bawahnya naik 205.000, satunya 51.000, dan satu lagi yang tentang Sandy Walsh 41.000. Bahkan yang 41.000 mau disalip oleh, udah disalip sama sepatu. Saya masih belum menemukan ini produk apa yang bisa saya jual, karena ternyata sepatu yang tak review ini, review ngawur saya itu nggak ada di TikTok karena harganya tuh udah mendekati 1 juta teman-teman. Gitu ya. Walau alam, moga-moga ini juga jalan rezeki lagi, siapa tahu, karena kalau bola ini bersinggungan banyak orang saya ada singgungan di sekolah bola anakku, terus istriku ternyata juga pecinta bola, sedangkan saya orang awam bola. Tapi nggak apa-apa, gaspol aja teman-teman. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.